Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini akan membahas atau membalas sebuah WA dari Bapak Timotius di Jakarta. Pak Timotius di Jakarta itu nanya, katanya ngetes ke saya, katanya Pendeta Henry Tan, saya mau ngetes Bapak nih, untuk apa orang Majus kok ditulis di Alkitab, gitu. Jadi mungkin judulnya gini ya, untuk apa kisah orang Majus ditulis? Kisah orang Majus ditulis itu untuk apa? Ya, itu judulnya ya. Ini pengantar dulu ya, saudara-saudara. Kisah orang Majus itu hanya ada di kitab Matius, tidak ditulis di Markus, Lukas, Yohanes tidak ada. Jadi hanya ada di kitab Matius saja. Ya. Terus untuk apa itu ditulis, Pak ya? Itu hanya orangnya aja nggak jelas ya toh. Orang Majus dari mana? Orang Majus itu dari mana? Terus kenapa kok datang dari jauh-jauh? Ada yang menafsirkan dari Irak, ada yang menafsirkan dari Arab Saudi. Terus jauh-jauh katanya mau menyembah Yesus. Terus mempersembahkan nanti emas, kemenyan, dan mur ya. Katanya begitu. Terus untuk apa, Pak? Ini kisah ini ditulis. Apa manfaatnya, Pak? Ya, bikin simpang siur mah iya katanya. Ya kebanyakan begitu. Baik, kita akan membahasnya dari Matius pasal 2, karena ini hanya ada di Matius ya. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 11 ya. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 deh ya. Ayat 1 sampai 12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Silahkan Bapak Ibu membacanya. Saya akan menyampaikannya di dalam bahasa yang saya coba sampaikan supaya mudah dimengerti. Inti dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, orang Majus ya toh datang menemui Yesus, bayi Yesus itu. Yang pertama, tidak jelas dari mana ini orang ini ya, cuma ditulis dari timur. Ya. Lalu muncullah berbagai spekulasi, ya diteliti sana sini ya toh. Kan begitu, Pak ya. Di sana sini dari manakah munculnya orang Majus? Padahal maksud ayat Alkitab nulis bukan untuk soal dari mana asalnya orang Majus, tapi pendeta-pendeta belajar itu cari tahu dari manakah orang timur ini, dari timur ini. Sibuk mencari itu, nggak tahu maksudnya apa ini ayat ini ditulis ya toh. Pasal ini ditulis untuk apa nggak tahu ya toh. Puluhan tahun saya jadi Kristen kambing ya, disesatkan Tritunggal, saya nggak tahu tuh ya apa maksudnya ya. Bagaimana penyimpan? Yang pertama, dicari-cari negeri timur itu mana katanya ya. Aneh ya, kadang-kadang saya tuh aneh itu, ini pendeta-pendeta pada belajar apa ya, kok mencari tahu dari mana ini orang ini dari timur katanya. Terus kedua, lihat bintangnya di timur gitu. Malah ada yang mau berspekulasi ini bintang ini sengaja dari iblis katanya, untuk membimbing supaya nanti Herodes membunuh bayi, membunuh Yesus. Jadi bintang ini bintang dari iblis katanya. Itu pengajaran saksi Yehova itu, dan pengajaran Tritunggal juga. Saya terima itu udah lama ya. Ya, ada bintangnya di timur, lalu bintang ini membimbing ke orang Majus bahkan sampai persis di atas bayi Yesus berada di palungan itu. Ya, di Bethlehem itu ya. Ternyata orang Majus ini masuk ke dalam rumah, tidak ada di palungan, artinya beda hari ya toh. Kalau hari ini Yesus lahir terus ditaruh di palungan, mungkin beberapa hari kemudian sudah dapat rumah sewaan. Jadi orang Majus ini akhirnya masuknya ke rumah, bukan ke palungan itu, bukan ke tempat kandang itu ya. Kemudian di ayat 9, bintang itu mendahului hingga tiba persis atau berada di atas tempat di mana anak itu berada ya. Terus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur ya. Lalu orang-orang pendeta-pendeta dari kambing ya, dulu waktu saya belajar itu dicari-cari itu emas, kemenyan, dan mur, berarti 3 orang tuh gitu yang dipelajari itu kayak gitu saudara ya. Emas, kemenyan, dan mur, berarti berapa orang Majus yang
dari timur? Jawabnya 3 orang, sebab yang dipersembahkan 3 macam, emas, kemenyan, dan mur. Yang nggak penting yang dibahas. Ini dia anehnya ya. Hal-hal yang nggak penting itu yang dibahas oleh pendeta-pendeta kambing. Dulu saya belajar seperti itu soalnya saudara ya. Apa maksud sebenarnya cerita tentang orang Majusi itu ditulis itu, apa maksudnya? Nggak paham ya, mampet pikirannya ya. Justru yang dibahas apa? Dari timur itu dari mana ya? Irak apa? Dia studi kasus katanya. Dari timur, dari mana? Terus bintang ini siapa ya? Bintang ini ya? Bintang ini kenapa iblis mengirim bintang katanya? Supaya Herodes tahu nih. Coba kalau nggak ada bintang, nggak ada orang Majus datang, Herodes nggak tahu, lalu Yesus nggak mau dibunuh itu. Makanya di kitab di pasal selanjutnya Yesus menyingkir ke Mesir kan, ya, karena takut dibunuh sama Herodes. Lalu, oh ini 3 orang nih, sebab yang dipersembahkan 3 macam, emas, dan mur. Itu yang dicari-cari, bukan esensinya apa maksudnya. Lalu saya pindah ke gereja Esa, yaitu memahami Allah itu Esa. Saya menolak menyembah Bapa, saya menyembah Yesus. Lalu dibuka ini pikiran. Saudara tahu apa maksud ini? Karena pikiran sudah dibuka, mengerti kitab suci. Apa maksud kisah orang Majus ditulis? Maksudnya adalah alam bereaksi terhadap kelahiran Yesus, ditandai dengan munculnya bintangnya. N-nya huruf besar, bintangnya, bintang darinya, dari Allah. Bintang ini dari Allah, jadi bukan dari iblis. Ya, dulu saya dikasih pelajaran gitu, dari iblis katanya. Ya itu sama Kristen kambing ya. Bintangnya, bintang ini diizinkan Allah muncul, membimbing, artinya terjadi reaksi alam atas kelahiran Yesus, yaitu berupa anomali cuaca. Yesus kan lahir Desember ya, dari segala bukti menunjukkan Desember. Soal tanggalnya tidak pasti tanggal 25. Desember kan tidak mungkin bintangnya kelihatan, wong itu musim-musim salju. Nah, musim hujan, musim salju, musim dingin, kok tiba-tiba kelihatan bintang, banyak mendung kan di langit, kok muncul bintangnya? Ini clue dari Alkitab bahwa yang ditulis oleh Matius bahwa inilah terjadi anomali cuaca selama kelahiran Yesus. Ya, alam bereaksi, lalu walaupun bulan Desember terjadi anomali perubahan cuaca waktu itu, gitu. Mungkin periodenya lama, bisa sebulan 2 bulan sebelumnya, sehingga pada bulan Desember itu bisa muncul bintang. Aneh kan? Ini yang nggak pernah dipahami oleh dulu saya waktu didoktrin dengan doktrin kambing gitu, pengajaran kambing, Kristen kambing. Ya yang sibuk ya itu tadi, orangnya 3, terus datang dari Irak katanya atau dari Arab ya. Begitu ya. Jadi apa? Ditulis karena terjadi anomali cuaca. Mari kita buktikan. Buktinya kalau anomali cuaca apa? Lukas 2 ayat 8, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Mosok ada gembala pada waktu malam di bulan Desember? Bisa, karena terjadi anomali cuaca. Yang begini belum pernah didengar oleh pendeta manapun juga. Bahkan pendeta doktor yang batu nonong sidik ahli sejarah, mereka akan ngomong gini, itu gembala di padang itu menjaga kawanan domba khusus untuk tuker domba di bait Allah katanya. Itu nggak tergantung cuaca, mau kapan saja siang malam tetap digembalakan. Itu tafsir. Beda dengan jawaban pendeta Hendy Tandianta, terjadi anomali cuaca, yaitu anomali cuaca, alam jagat raya bereaksi atas kelahiran Yesus. Ini baru benar yaitu Desember terang benderang ada bintang. Orang Majus bisa lihat bintang. Gembala-gembala menggembalakan di padang malam-malam, yang disebut malam sih belum malam karena nanti habis ini terus datang ke Palungan kan, nggak mungkin orang datang ke Palungan udah malam banget ya, paling udah gelap lah jam 5:30, 6:30 ya, gitu ya. Malaikat datang itu ya, ya.
Artinya apa? Artinya terjadi anomali cuaca sehingga begitu ya. Jadi clear ya. Kenapa kisah orang Majus ditulis? Ya, jawaban Pendeta Hendy Tandianta yang tidak pernah, ya, tidak pernah disampaikan oleh pendeta manapun di Indonesia, yaitu bahwa kisah orang Majus ditulis untuk memberikan clue atau petunjuk bahwa terjadi anomali cuaca, jagat raya bereaksi atas kelahiran Yesus ditandai dengan munculnya bintang, artinya langitnya cerah, dan ada gembala menjaga kawanan domba malam-malam di kitab Lukas ya. Itu jawabannya ya. Ini sama persis nanti ketika Yesus mati juga alam bereaksi dengan kegelapan 3 jam dan bumi gempa bumi ya, bukit batu terbelah. Jadi pada waktu Yesus lahir, jagat raya bereaksi dengan munculnya bintang Bethlehem. Sering orang nyebut bintangnya Bethlehem, dari timur yang nganter ke Bethlehem gitu ya, nunjukin ke Bethlehem. Plus gembala-gembala di padang itu menunjukkan clue bahwa terjadi reaksi alam raya, jagat raya atas kelahiran Yesus. Nanti juga waktu Yesus mati disalib, alam juga bereaksi pada saat kegelapan 3 jam. Itu juga nggak pernah terjadi lagi. Kegelapan 3 jam itu bukan gerhana matahari. Terus gempa, bukit-bukit terbelah. Ya, clear ya, ya Pak Timotius. Jawaban seperti ini Bapak tidak akan dapetin dari pendeta manapun juga. Hanya Pendeta Hendy Tandianta yang bisa jawab seperti ini. Bapak catat baik-baik, jawaban seperti ini hanya ada dari Pendeta Hendy Tandianta, dan itu Alkitabiah. Tidak usah berdebat kenapa ada gembala kok bulan Desember, Yesus lahir Desember terus ada gembala di padang. Kan sedang musim salju. Siapa bilang musim salju? Ini anomali cuaca ya. Mestinya sih musim salju, tapi tidak saat itu karena anomali cuaca. Lawang bintang aja pada kelihatan, termasuk bintang yang dilihat dari orang Majus itu. Itu loh maksudnya kisah orang Majus itu ditulis untuk memberi petunjuk, clue bahwa terjadi perubahan cuaca, alam raya bereaksi atas kelahiran Yesus. Bukan kok dicari-cari berapa orang Majus, dari mana asalnya, bukan kayak begitu. Bapak Ibu Saudara yang tertempelak, wah jawaban seperti ini belum pernah ada. Makanya ikut sekolah Alkitab yuk ya, supaya Bapak Ibu semua sadar masalah orang Majus saja ternyata nggak ada kan yang pernah jawab seperti ini. Betul Pak, nggak ada. Makanya ikut sekolah Alkitab biar paham. Itu baru soal orang Majus ya. Ya silakan ikut ya, hubungi nomor yang ada. Masih tetap dibuka. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta Bibes. Haleluya, amin.